Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai cutaneous larva migran atau infeksi kulit. Nah, tadi Julia sudah bertanya-tanya, kita lanjut bertanya-tanya lagi ya pemirsa ya. Nah, pertama Julia mau tanya ke Dokter Wenti. Ini Dok lebih ke cara pencegahannya Dok. Mungkin dari segi pengawasan kebersihan misalnya di area bermain atau misalnya pada keluarga atau individu yang juga memelihara hewan seperti anjing dan juga kucing tadi ya yang merupakan tempat perantara begitu ya. Nah mungkin bagaimana Dok? Ya, jadi yang kita tahu host pest-nya tadi adalah anjing dan kucing. Iya. Jadi yang pertama karena kita tahu dari tinja si anjing dan kucing, maka kalau kita punya hewan peliharaan, katakanlah itu anjing atau kucing, maka adalah fungsinya mengajarkan si hewan peliharaan tadi untuk buang air besar atau BAB-nya di tempat yang tersedia atau kita menyediakan. Makanya kan ada selalu treatmentnya kan, untuk membiasakan anjingnya atau kucingnya itu buang kotorannya di sini, di kandang yang ini, jangan bercampur di sembarang tempat. Kemudian karena udah di satu tempat itu, tugas kita sebagai si yang punya hewan ini tadi harus membuang ke tempat yang layak ya, artinya tidak akan bisa menjadi sumber penularan. Nah, jadi defekasi atau kotoran dari anjing atau kucing tadi harus dibuang pada tempat yang layak ya, dan jangan sembarangan. Kemudian kebersihan dari anjing dan kucing tadi, usahakan jangan bermain di tempat yang banyak kotoran-kotorannya atau yang tidak tahu tempatnya, karena itu hewan peliharaan. Justru kebersihannya harus benar-benar kita jaga ya. Kemudian untuk hewan peliharaan boleh juga mungkin diberikan obat cacing. Nah, itu mungkin ada di pet shop, di pet-petnya nanti atau di dokter hewan nanti boleh dilakukan rutin pemberian obat cacing untuk hewan seperti anjing ataupun kucing. Oh, ya. Jadi jenis pencegahannya juga dilakukan pada si hewannya ya Dok ya, diberikan obat cacing. Iya. Jadi sehingga menghindari begitu ya adanya cacing-cacing yang keluar nanti melalui tinjanya ya Dok sekali. Ya. Kemudian untuk kebersihan lingkungannya tadi ya tetap ya usahakan tidak ada yang berpasir-pasir atau yang banyak tanahnya. Kemudian ketika kita pergi ke area-area yang mungkin terkontaminasi, jangan lupa pakai APD, alat pelindung diri, pakai sepatu bootnya atau sepatu yang atau alas kaki yang menutup ya. Kemudian kalau kita akan bersentuhan pakai sarung tangan seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Nah, kalau Dokter Wenti lebih ke hewannya dan juga area bermain misalnya tempat-tempatnya. Nah, ini Dokter Bella mungkin bisa menjelaskan nih Dok, bagaimana nih Dok kalau terhadap individunya harus seperti apa Dok? Misalnya pun sudah ada gatal-gatal, tadi kan tidak boleh digaruk. Nah, sebaiknya seperti apa Dok cara menanganinya? Jadi kalau misalnya memang pasiennya itu sudah terkena si cutaneous larva migran ya, yang paling penting itu adalah konsisten dalam pengobatannya. Karena minum obatnya itu sebenarnya nggak terlalu lama, 3-7 hari, ada juga yang cukup sampai 3 hari tergantung dari dosis obatnya ya. Nah, ada juga yang dia itu pakai salep gitu. Jadi rutin untuk memberikan obatnya. Terus juga ada untuk di rumah itu bisa kompres dingin ya. Jadi kompres dingin di tempat yang terkena itu juga bisa. Terus yang paling penting tadi ya, kalau misalnya memang dia sangat gatal sekali, biasanya nanti tuh dokter akan memberikan anti gatalnya. Nah, itu juga boleh diminum supaya menghindari garukan tadi ya. Garukan yang bisa menyebabkan infeksi lanjutnya tadi seperti itu. Terus juga karena dia itu gatal, itu kan banyak penyebabnya ya, misalnya gatal karena pakai pakaian yang terlalu ketat itu juga bisa. Maka pada daerah yang terkena itu kalau bisa jangan sampai daerahnya itu lembab, karena lembab bikin makin gatal, membuat infeksi yang lebih lanjut juga. Terus juga pakaiannya kalau bisa yang longgar di sekitar situ gitu. Baik, terima kasih Dokter Bella informasinya. Nah, kita kembali ke Dokter Wenti ya, dimana ini kan tadi sering sekali atau memang ditemukan pada vaskes pertama seperti misalnya puskesmas. Mungkin ada yang mau dibagi nih Dok, diceritakan mengenai penyakit ini Dok, silakan. Ya, jadi ada satu kasus nih biasa, ada pasien dengan CLM atau creeping eruption tadi ya, dia datang
udah berhari ya, udah mungkin sekitar 5 hari mungkin ya, didiamin aja. Kenapa? Dia takut kalau diobatin nanti makan obat cacing, cacingnya keluar. Nanti katanya seperti Iya, itu ya. Jadi saya nggak mau dok, nanti cacingnya keluar. Kalau saya buang air besar nanti ada cacing katanya kan. Seperti zaman-zaman dahulu kan makan Iya. obat cacing nanti cacingnya keluar semua cacingnya kan. Jadi pengobatannya tidak seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah mematikan si parasit tadi. Parasitnya mati, ya sudah selesai di sana. Cacingnya tidak akan keluar kemana-mana. Nanti dia akan terkikis sendiri, akhirnya hilang bersama dengan si lesinya yang akhirnya sembuh atau ruam-ruamnya yang tadi akhirnya sembuh. Jadi tidak perlu takut ya pemirsa TVRI bahwa cacingnya akan keluar nanti ya, keluar dari kulit mungkin atau keluar dari ketika kita BAB, tidak ya. Tidak seperti itu. Jadi pengobatannya sangat simpel, obatnya pun sederhana, makanya ada di vaskes pertama. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk mengobati kalau ada kriteria CLM tadi atau cutaneous larva migrans. Luar biasa, terima kasih Dokter Wenti. Nah ini kan kalau kita bicara pengobatan ini kan ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengonsumsi obat begitu ya, mungkin ibu yang sedang hamil atau memang dia tidak bisa sama sekali menyentuh obat pil masuk dalam mulut. Nah ini berarti memang ada fasilitasnya juga yang salep dan satu dosis itu bisa sembuh ya Dokter Bella ya? Iya, bisa pakai yang satu lagi ya, ada terapi kombinasi ya. Kalau yang kombinasi tadi kan bisa ada bedah beku atau memang dia disemprot gitu ya. Jadi di bagian tempat cacingnya itu tadi, itu nanti akan disemprot sama etil chloride plus ada obat albendazolnya tadi ya, atau antiparasitnya tadi. Itu jadi disemprot atau dibedah beku dengan di daerahnya itu sendiri, seperti itu. Bedah beku namanya ya dok ya. Berarti itu bisa di puskesmas juga? Bisa dikerjakan kalau misalnya memang ada bahannya, alatnya, tersedia. betul. Tapi kalau misalnya pencegahan seperti kalau vaksin ya terhadap virus ya, kalau terhadap cacing ini ada pencegahannya nggak sih dok? Dengan mengonsumsi apa misalnya? Kalau pencegahan untuk manusianya, humannya tidak ada ya. Tapi kalau untuk si host pestnya tadi kayak anjing tadi mungkin boleh divaksin ini ya, obat cacingnya tadi ya. Kita aja manusia ada ya obat cacingnya ya. Hewannya juga kalau nggak saya, maaf kalau salah ya, tapi kayaknya ada memang obat Ada ya? cacing untuk si anjing Si ataupun anjing, iya. kucingnya. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak ya Dokter Wenti dan juga Dokter Bella. Di cantik-cantik sekali sudah berbagi informasi dan juga edukasinya hari ini. Nah, pemirsa itu tadi informasi dan juga edukasinya. Semoga ini menambah pengetahuan kita ya, wawasan kita supaya kita bisa untuk menjaga kesehatan kita dan juga mengingatkan keluarga kita agar terhindar dari segala penyakit. Nah, pemirsa semoga informasi dan juga edukasi dari Dokter Kito bisa menjadi bekal untuk kita terus menjaga kesehatan kita ke depan. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.